Pernahkah kalian membayangkan betapa panasnya persaingan di Liga Eropa tahun 2026 nanti? Atmosfer sepak bola Eropa kini sedang berada di puncaknya, dengan berbagai drama yang tidak terduga. Musim ini bukan sekedar kompetisi biasa, melainkan medan tempur bagi tim-tim raksasa yang ingin membuktikan taringnya kembali. Banyak orang bertanya-tanya, apakah format baru ini akan menguntungkan tim kecil, atau justru memperkokoh dominasi klub-klub mapan? Mari kita mulai perjalanan panjang ini untuk mengungkap semua rahasia di balik layar Liga Eropa 2026. Siapkan catatan kalian, karena informasi ini sangat krusial bagi para pecinta bola sejati. Kita akan melihat bagaimana strategi pelatih berubah total, menghadapi jadwal yang semakin padat. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di ulasan spesial kita mengenai perkembangan dunia sepak bola internasional. Saya Vero, dan hari ini saya akan menemani kalian selama 30 menit ke depan untuk membedah tuntas segala hal tentang Liga Eropa 2026. Di episode kali ini, kita tidak hanya bicara soal skor, tapi juga soal taktik, ekonomi klub, hingga emosi para supporter di tribun. Saya sudah menyiapkan data statistik yang valid dan visual yang akan memanjakan mata kalian sepanjang video. Jadi, pastikan kalian duduk nyaman dan jangan sampai melewatkan 1 detik pun dari penjelasan ini. Mari kita selami lebih dalam dunia yang penuh dengan gairah dan adrenalin ini. Pertama-tama, kita harus membahas perubahan format yang sangat signifikan di tahun 2026 ini. UEFA telah secara resmi meninggalkan sistem grup tradisional yang sudah kita kenal selama puluhan tahun dan beralih ke sistem Liga Tunggal. Setiap tim sekarang akan memainkan lebih banyak pertandingan melawan lawan yang berbeda-beda sebelum memasuki fase gugur. Ini artinya tidak ada lagi istilah grup neraka, karena semua tim berada dalam satu klasemen besar yang sama. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan intensitas persaingan sejak menit pertama kompetisi dimulai. Bayangkan saja, setiap gol yang tercipta bisa sangat menentukan posisi tim di klasemen akhir nanti. Apakah kalian setuju dengan perubahan ini, atau justru merindukan format lama yang lebih sederhana? Keuntungan utama dari format baru ini adalah adanya lebih banyak pertandingan big match di fase awal. Penonton tidak perlu menunggu sampai babak perempat final untuk melihat tim-tim besar saling bentrok di lapangan hijau. Dengan sistem ini, tim peringkat atas harus terus waspada karena kekalahan sekali saja bisa merosotkan posisi mereka jauh ke bawah. Sementara itu, tim-tim non-unggulan memiliki peluang lebih besar untuk mencuri poin dari tim besar yang mungkin sedang kelelahan. Dinamika ini membuat Liga Eropa 2026 menjadi jauh lebih dinamis dan sulit diprediksi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Setiap pekan akan menyajikan drama yang berbeda dan penuh kejutan bagi para penggemar fanatik di seluruh dunia. Selain format klasemen, ada juga pembaruan pada teknologi yang digunakan di lapangan, termasuk VAR yang lebih presisi dan cepat. Pengambilan keputusan oleh wasit diharapkan tidak lagi memakan waktu lama, sehingga ritme permainan tetap terjaga dengan baik. Hal ini sangat penting untuk menjaga emosi pemain dan kepuasan penonton yang ada di stadion maupun di depan layar kaca. Kita melihat bagaimana teknologi sensor pada bola dan pemain kini memberikan data real-time yang sangat akurat kepada tim teknis. Perubahan infrastruktur digital ini menjadi fondasi utama bagi kemajuan sepak bola modern di tahun 2026. Semua ini dilakukan agar keadilan di lapangan tetap terjaga tanpa mengurangi keindahan dari permainan sepak bola itu sendiri. Sekarang, mari kita bicara soal tim-tim unggulan yang diprediksi akan melaju jauh di musim ini. Nama-nama besar seperti Manchester United, Ajax, dan AS Roma masih menjadi favorit utama para pengamat sepak bola. Mereka memiliki kedalaman skuad yang luar biasa dan sejarah panjang di kompetisi kasta kedua Eropa ini. Namun, jangan salah sangka, kekuatan uang dari liga-liga berkembang juga mulai merambah ke kompetisi ini. Beberapa klub dengan modal besar mulai mendatangkan pemain bintang yang biasanya hanya bermain di Liga Champions. Hal ini membuat persaingan di papan atas menjadi semakin sesak dan sulit untuk ditebak siapa yang akan menjadi juara. Mentalitas juara akan diuji sejak pertandingan pembuka musim ini bergulir. Manchester United, di bawah asuhan pelatih barunya, menunjukkan progres yang sangat menjanjikan dalam beberapa bulan terakhir. Mereka telah merombak lini pertahanan mereka dengan pemain-pemain muda berbakat yang memiliki kecepatan luar biasa. Strategi menyerang yang mereka terapkan sangat efektif untuk membongkar pertahanan lawan yang parkir bus. Para pendukung Setan Merah tentu sangat berharap tahun 2026 menjadi tahun kebangkitan mereka di level kontinental.
Tantangan terbesarnya adalah konsistensi, karena jadwal Liga Eropa seringkali berbenturan dengan jadwal Liga Domestik yang padat. Jika mereka bisa menjaga kebugaran pemain kunci, mereka akan sangat sulit dihentikan oleh siapapun. Kita akan melihat apakah Theater of Dreams masih memiliki magisnya yang dulu. Di sisi lain, wakil dari Italia seperti AS Roma selalu menjadi ancaman serius dengan pertahanan Grendel yang sangat rapat. Tim-tim dari Serie A dikenal memiliki disiplin taktik yang sangat tinggi dan mampu melakukan serangan balik mematikan dalam sekejap. Roma telah memperkuat lini tengah mereka dengan pemain veteran yang memiliki visi bermain sangat jenius. Kehadiran pemimpin di lapangan tengah sangat krusial untuk mengatur tempo permainan di saat tekanan meningkat. Musim 2026 ini, Roma menargetkan untuk kembali ke final dan membawa pulang trofi ke ibu kota Italia. Dukungan supporter mereka yang fanatik di Stadion Olimpico akan menjadi faktor penentu dalam setiap laga kandang. Kita harus mewaspadai kejutan taktis yang disiapkan oleh pelatih mereka nanti. Jangan lupakan kekuatan dari Spanyol, di mana Sevilla dikenal sebagai raja abadi dari kompetisi Liga Eropa ini. Meskipun mereka sempat mengalami pasang surut di Liga Domestik, DNA Liga Eropa seolah sudah menyatu dengan darah para pemainnya. Mereka selalu tahu cara untuk menang di kompetisi ini, tidak peduli seberapa kuat lawan yang mereka hadapi. Pengalaman bertanding di level tertinggi menjadi aset yang tidak ternilai harganya bagi klub asal Andalusia ini. Musim 2026 akan menjadi panggung pembuktian apakah dominasi mereka masih berlanjut atau sudah waktunya bagi raja baru untuk muncul. Gaya permainan tiki-taka modern yang mereka usung tetap menjadi momok menakutkan bagi pertahanan manapun. Sevilla selalu punya cara untuk mengejutkan dunia di saat-saat paling tidak terduga. Pergerakan transfer pemain di bursa musim dingin 2026 juga akan memegang peranan penting dalam menentukan nasib tim. Banyak klub yang mencari tambahan tenaga baru untuk menutup lubang yang ditinggalkan pemain yang cedera atau sedang menurun performanya. Kita melihat tren di mana banyak pemain muda berbakat dari Amerika Selatan mulai dilirik oleh klub-klub peserta Liga Eropa. Investasi pada bakat muda ini seringkali memberikan hasil yang luar biasa jika dikelola dengan manajemen yang tepat. Klub yang memiliki pemandu bakat yang tajam biasanya akan memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan klub yang hanya mengandalkan nama besar. Bursa transfer adalah perang di luar lapangan yang sangat menentukan kualitas permainan di dalam lapangan. Mari kita pantau siapa saja pemain baru yang akan menjadi bintang di musim ini. Selain tim besar, kita juga harus memperhatikan kuda hitam atau tim underdog yang siap memberikan kejutan besar. Musim 2026 ini, tim dari Liga Turki dan Portugal menunjukkan peningkatan kualitas yang sangat drastis dan signifikan. Sporting Lisbon dan Galatasaray diprediksi akan menjadi tim yang paling merepotkan bagi para raksasa Eropa di fase Liga. Mereka memiliki stadion yang atmosfernya sangat mengintimidasi lawan dengan suara nyanyian supporter yang tak henti-hentinya. Tim-tim ini seringkali bermain tanpa beban, yang justru membuat mereka menjadi sangat berbahaya saat melakukan serangan balik. Keberanian mereka untuk bermain terbuka melawan tim besar adalah sesuatu yang harus kita apresiasi tinggi. Kita mungkin akan melihat sejarah baru tercipta jika salah satu dari mereka berhasil menembus partai puncak. Strategi pelatih dalam melakukan rotasi pemain akan menjadi faktor kunci dalam menempuh perjalanan panjang hingga babak final. Dengan jadwal pertandingan yang semakin padat di tahun 2026, kebugaran fisik pemain menjadi perhatian utama Departemen Medis klub. Pelatih yang cerdas harus tahu kapan harus mengistirahatkan pemain kunci mereka dan kapan harus menaruh kepercayaan pada pemain cadangan. Kesalahan dalam rotasi bisa berakibat fatal, seperti kehilangan poin di laga penting atau risiko cedera jangka panjang bagi pemain bintang. Liga Eropa menuntut ketahanan mental dan fisik yang luar biasa karena perjalanan tandang yang seringkali menempuh jarak sangat jauh. Tim dengan manajemen skuad terbaik biasanya akan menjadi tim yang mampu bertahan hingga akhir kompetisi. Inilah seni dari kepelatihan di sepak bola modern saat ini. Mari kita bahas mengenai venue atau stadion yang akan digunakan untuk partai final Liga Eropa 2026. UEFA telah memilih stadion ikonik dengan fasilitas kelas dunia yang mampu menampung puluhan ribu penonton dengan kenyamanan maksimal. Atmosfer final selalu berbeda, di mana setiap sudut kota akan dipenuhi oleh supporter dari kedua tim yang bertanding dengan warna kebesaran mereka. Keamanan dan kenyamanan penonton menjadi prioritas utama penyelenggara, agar pesta sepak bola ini berjalan dengan damai dan meriah.
Menjadi tuan rumah final adalah sebuah kehormatan besar bagi kota tersebut karena dampak ekonomi dan pariwisata yang ditimbulkannya sangat luar biasa. Stadion tersebut akan menjadi saksi sejarah siapa yang akan mengangkat trofi bergengsi ini di bawah sorotan lampu stadion. Apakah kalian sudah merencanakan untuk menonton langsung final tersebut jika tim favorit kalian masuk ke sana? Pemain kunci yang harus kalian perhatikan musim ini adalah para penyerang muda yang memiliki ketajaman di depan gawang lawan. Di tahun 2026, kita melihat munculnya generasi penyerang baru yang tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tapi juga kecerdasan dalam mencari posisi. Beberapa nama dari akademi klub-klub besar mulai dipromosikan ke tim utama dan langsung menunjukkan performa yang menjanjikan. Keberanian para pelatih untuk menurunkan pemain muda di kompetisi sebesar Liga Eropa adalah langkah yang sangat berani dan patut dipuji. Pemain-pemain ini seringkali menjadi pembeda di saat-saat kritis karena semangat juang mereka yang masih sangat menggebu-gebu. Statistik gol dan assist mereka diprediksi akan melonjak tajam seiring bertambahnya jam terbang mereka di level kontinental. Siapa menurut kalian pemain muda yang akan paling bersinar tahun ini? Tidak hanya lini serang, peran penjaga gawang di Liga Eropa 2026 juga mengalami evolusi menjadi sweeper kiper yang aktif dalam membangun serangan. Kiper modern dituntut untuk memiliki kemampuan kontrol bola yang baik dan akurasi umpan yang tinggi untuk memulai serangan dari bawah. Banyak gol di musim ini diprediksi akan bermula dari umpan panjang akurat sang penjaga gawang langsung ke jantung pertahanan lawan. Selain itu, refleks yang cepat dalam menghadapi situasi 1 lawan 1 tetap menjadi syarat mutlak bagi kiper kelas dunia. Kita akan melihat banyak aksi heroik dari para penjaga gawang yang jatuh bangun menyelamatkan gawang mereka dari gempuran lawan. Penyelamatan di menit akhir pertandingan seringkali terasa lebih berharga daripada sebuah gol bagi mentalitas tim secara keseluruhan. Liga Eropa selalu menyuguhkan drama di depan gawang yang sangat menegangkan untuk disaksikan. Analisis mengenai aspek finansial juga menarik untuk dibahas, di mana hadiah uang dari Liga Eropa 2026 meningkat cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Pendapatan ekstra ini sangat vital bagi kelangsungan hidup klub-klub menengah untuk bisa bersaing di liga domestik mereka. Uang hadiah tersebut bisa digunakan untuk meningkatkan fasilitas latihan, memperkuat akademi, atau mendatangkan pemain baru berkualitas tinggi. Keberhasilan melaju ke babak penyisihan saja sudah memberikan jaminan finansial yang cukup stabil bagi manajemen klub sepanjang musim berjalan. Hal inilah yang membuat setiap tim berjuang mati-matian untuk setidaknya lolos dari fase grup awal ke babak knockout. Sepak bola bukan hanya soal apa yang terjadi di lapangan, tapi juga soal manajemen bisnis yang sehat di belakang layar. Keseimbangan antara prestasi olahraga dan kesehatan finansial adalah kunci kesuksesan jangka panjang bagi klub modern. Sekarang kita beralih ke aspek taktikal, di mana formasi 3 back kini kembali menjadi tren populer di kalangan pelatih Liga Eropa 2026. Formasi ini memberikan fleksibilitas tinggi bagi tim untuk beralih dari mode bertahan ke menyerang dengan sangat cepat, melalui peran wingback. Para wingback dituntut memiliki stamina luar biasa, karena mereka harus berlari sepanjang garis lapangan selama 90 menit penuh. Taktik ini sangat efektif untuk meredam tim lawan yang gemar bermain melebar atau menggunakan sayap-sayap cepat. Kita akan melihat banyak adu taktik antara pelatih yang menggunakan sistem klasik 4 back melawan sistem 3 back yang lebih dinamis. Kecerdasan pelatih dalam mengubah formasi di tengah pertandingan seringkali menjadi kunci untuk membalikan keadaan. Liga Eropa adalah laboratorium taktik terbaik bagi para pemikir sepak bola saat ini. Dukungan supporter di media sosial juga menjadi warna tersendiri bagi Liga Eropa musim ini dengan kampanye digital yang sangat masif. Setiap klub berlomba-lomba menyajikan konten kreatif untuk mendekatkan pemain dengan para pendukungnya di seluruh penjuru dunia. Interaksi ini menciptakan ikatan emosional yang kuat sehingga dukungan tidak hanya terasa di dalam stadion, tapi juga di ruang-ruang digital. Tagar-tagar dukungan untuk tim kesayangan seringkali menjadi trending topik global setiap kali hari pertandingan tiba. Hal ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh sepak bola sebagai olahraga pemersatu tanpa memandang batas geografis. Atmosfer digital ini terkadang juga memberikan tekanan tambahan bagi para pemain untuk selalu tampil maksimal di setiap laga. Bagaimana cara kalian memberikan dukungan untuk tim idola kalian melalui media sosial masing-masing? Kesejahteraan mental pemain mulai menjadi fokus utama di tahun 2026, dengan banyaknya tim yang mulai mempekerjakan psikolog olahraga secara tetap. Tekanan dari media, supporter, dan target tinggi dari klub bisa berdampak buruk jika tidak dikelola dengan bantuan profesional yang tepat.
Pemain yang memiliki kondisi mental yang stabil cenderung mampu mengambil keputusan yang lebih baik dalam situasi tertekan di lapangan hijau. Kita melihat penurunan angka cedera yang diakibatkan oleh kelelahan mental atau stres yang berlebihan pada musim-musim belakangan ini. Hal ini adalah langkah maju yang sangat positif dalam industri sepak bola yang semakin kompetitif dan menuntut ini. Pemain bukan sekadar mesin pencetak gol, mereka adalah manusia yang juga butuh perhatian pada aspek psikologisnya. Liga Eropa 2026 menunjukkan sisi kemanusiaan yang lebih dalam dari dunia olahraga profesional. Mari kita intip sedikit persiapan dari tim-tim asal Bundesliga Jerman yang selalu dikenal dengan permainan fisik yang kuat dan disiplin tinggi. Tim seperti Bayer Leverkusen atau Eintracht Frankfurt diprediksi akan menjadi pesaing serius karena gaya bermain gegenpressing yang melelahkan bagi lawan. Mereka menekan lawan sejak di area pertahanan lawan sendiri, memaksa terjadinya kesalahan yang berujung pada peluang emas untuk mencetak gol. Kecepatan transisi dari bertahan ke menyerang milik tim-tim Jerman adalah salah satu yang terbaik di dunia sepak bola saat ini. Supporter mereka yang selalu memenuhi stadion dengan koreografi luar biasa juga memberikan motivasi tambahan bagi para pemain di lapangan. Musim 2026 akan menjadi panggung di mana disiplin Jerman akan diuji oleh kreativitas dari liga-liga Eropa lainnya. Jangan pernah meremehkan semangat pantang menyerah tim-tim dari tanah Jerman ini. Berbicara soal Liga Eropa, tentu tidak lepas dari perdebatan mengenai siapa pemain yang paling layak mendapatkan gelar pemain terbaik turnamen. Di tahun 2026, persaingan untuk gelar individu ini diprediksi akan sangat ketat antara gelandang kreatif dan penyerang haus gol. Statistik assist, jumlah umpan kunci, serta kontribusi dalam pertahanan akan menjadi indikator penting dalam penilaian tim teknis UEFA. Terkadang, pemain yang bekerja keras di lini tengah tanpa banyak sorotan kamera justru menjadi pemain yang paling vital bagi kesuksesan tim. Penghargaan ini bukan hanya soal popularitas, tapi soal efektivitas dan konsistensi penampilan sepanjang musim kompetisi berlangsung. Kita akan melihat siapa yang mampu tampil luar biasa secara konsisten dari babak awal hingga partai puncak nanti. Gelar individu ini seringkali menjadi batu loncatan bagi seorang pemain untuk dilirik oleh klub-klub raksasa di bursa transfer berikutnya. Selain tim dari Liga Top, wakil dari Liga Skandinavia juga seringkali memberikan kejutan menarik dengan gaya bermain yang sangat kolektif. Mereka mengandalkan kekompakan tim di atas kualitas individu yang membuat mereka sulit ditembus jika organisasi pertahanannya sedang dalam kondisi terbaik. Udara dingin di negara-negara Skandinavia juga seringkali menjadi keuntungan tersendiri bagi mereka saat menjamu tim-tim dari Eropa Selatan. Adaptasi cuaca menjadi tantangan tersendiri bagi klub-klub besar yang harus melakukan perjalanan tandang ke wilayah utara tersebut di tengah musim dingin. Kita sering melihat kejutan besar terjadi di stadion-stadion kecil yang dipenuhi salju, di mana raksasa Eropa harus tertunduk lesu karena kalah adaptasi. Inilah keindahan Liga Eropa, di mana setiap sudut benua memiliki tantangan uniknya masing-masing bagi setiap kontestan. Apakah tim jagoan kalian siap menghadapi kerasnya cuaca di utara? Satu hal yang tidak boleh kita lewatkan adalah peran dari para asisten pelatih dan analis data yang bekerja di belakang layar setiap tim. Di tahun 2026, penggunaan data analitik untuk membedah kelemahan lawan sudah menjadi standar wajib bagi setiap klub profesional. Mereka menganalisis ribuan video pertandingan untuk menemukan pola serangan lawan dan menentukan strategi antisipasi yang paling tepat untuk diterapkan. Data mengenai kebiasaan pemain lawan dalam mengambil tendangan bebas atau penalti bisa menjadi penentu kemenangan di saat-saat krusial. Teknologi AI mulai digunakan untuk memprediksi resiko cedera pemain berdasarkan beban latihan dan performa di pertandingan sebelumnya. Sepak bola kini sudah benar-benar menyatu dengan sains dan teknologi tingkat tinggi untuk meraih prestasi maksimal. Tim yang paling melek data biasanya memiliki langkah yang lebih pasti di setiap pertandingan yang mereka jalani. Persiapan fisik melalui pemusatan latihan di daerah dataran tinggi juga menjadi tren bagi beberapa tim Liga Eropa di musim 2026 ini. Latihan di ketinggian tertentu dipercaya mampu meningkatkan kapasitas paru-paru dan stamina pemain secara signifikan saat kembali bermain di dataran rendah. Hal ini menunjukkan betapa detailnya persiapan yang dilakukan klub hanya untuk mendapatkan keunggulan kecil di atas lapangan hijau nanti. Kompetisi yang sangat ketat menuntut inovasi dalam metode latihan yang tidak hanya efektif, tapi juga efisien bagi para atlet profesional. Kita akan melihat bagaimana tim yang melakukan persiapan fisik lebih awal akan terlihat lebih bugar saat memasuki fase akhir musim yang melelahkan.
Kebugaran adalah modal utama untuk bisa terus bermain dengan intensitas tinggi selama 90 menit atau bahkan lebih jika ada babak tambahan. Siapakah tim yang menurut kalian memiliki fisik paling prima sejauh ini? Jangan lupakan juga peran dari kapten tim sebagai pemimpin di dalam lapangan yang harus mampu membangkitkan semangat rekan-rekannya saat sedang tertinggal. Seorang kapten yang karismatik di tahun 2026 bukan hanya yang paling jago bermain bola, tapi yang paling mampu berkomunikasi dengan baik kepada wasit dan pemain lainnya. Dia harus bisa menjadi jembatan antara instruksi pelatih dari pinggir lapangan dengan eksekusi nyata dari seluruh pemain di lapangan. Di saat tekanan penonton lawan begitu tinggi, sosok pemimpin yang tenang sangat dibutuhkan agar tim tidak kehilangan fokus dan disiplin bermain. Sejarah Liga Eropa mencatat banyak kemenangan dramatis yang dipicu oleh motivasi luar biasa dari sang kapten di ruang ganti saat turun minum. Jiwa kepemimpinan yang kuat adalah aset yang tidak bisa dibeli dengan uang, melainkan tumbuh dari pengalaman dan dedikasi yang panjang. Siapa sosok kapten idola kalian yang selalu tampil maksimal untuk timnya? Kita juga perlu melihat bagaimana kebijakan tiket dan akses bagi supporter tim tamu di Liga Eropa 2026 yang kini semakin dipermudah oleh UEFA. Memberikan kuota yang adil bagi supporter tim tamu sangat penting untuk menjaga kehangatan atmosfer persaingan yang sehat. Perjalanan ribuan kilometer yang ditempuh para supporter setia ini patut mendapatkan apresiasi berupa fasilitas yang aman dan nyaman selama di negara tuan rumah. Sepak bola adalah milik semua orang, dan keberagaman supporter dari berbagai latar belakang budaya inilah yang membuat Liga Eropa begitu berwarna dan indah. Seringkali terjadi pertukaran budaya yang positif antar supporter sebelum dan sesudah pertandingan berlangsung di area sekitar stadion. Momen kebersamaan ini menunjukkan bahwa sepak bola memiliki kekuatan untuk mendamaikan perbedaan dan menyatukan visi dalam satu cinta yang sama. Mari kita jaga selalu sportivitas, baik di dalam maupun di luar tribun penonton. Prediksi skor untuk pertandingan pembuka musim ini sudah mulai bermunculan di berbagai platform media olahraga dan komunitas penggemar bola. Banyak yang memprediksi akan terjadi pesta gol di beberapa laga karena tim-tim besar cenderung bermain sangat ofensif untuk mengamankan poin di awal liga. Namun, kita tidak boleh melupakan kekuatan pertahanan tim-tim yang mengandalkan kedisiplinan tingkat tinggi yang bisa membuat laga berakhir imbang tanpa gol. Memprediksi hasil pertandingan Liga Eropa selalu menjadi tantangan tersendiri karena faktor kejutan yang selalu ada di setiap musimnya. Analisis head-to-head antar tim bisa memberikan sedikit gambaran, namun kondisi terkini pemain di hari pertandingan tetap menjadi faktor yang paling menentukan hasil akhir. Apakah kalian sudah punya prediksi sendiri siapa yang akan memuncaki klasemen Liga Tunggal di paruh musim nanti? Tuliskan prediksi kalian di kolom komentar agar kita bisa mendiskusikannya bersama. Seiring dengan mendekatnya penghujung ulasan kita, satu hal yang pasti adalah Liga Eropa 2026 akan menjadi salah satu musim paling berkesan dalam sejarah. Kombinasi antara format kompetisi yang baru, teknologi canggih, dan persaingan tim yang semakin merata menciptakan tontonan berkualitas tinggi bagi kita semua. Setiap gol yang tercipta, setiap penyelamatan gawang, dan setiap keputusan taktis pelatih akan terus kita bahas dan kenang nantinya. Kita beruntung bisa menyaksikan era baru sepak bola yang terus berkembang ke arah yang lebih profesional dan menghibur bagi para penggemar setianya. Jangan lupa untuk selalu mendukung tim kesayangan kalian dengan cara yang positif dan menjunjung tinggi nilai-nilai fair play di setiap kesempatan. Sepak bola adalah tentang gairah, perjuangan, dan tentu saja tentang kebahagiaan yang kita bagi bersama orang-orang tercinta di sekitar kita. Sampai jumpa di stadion atau di depan layar kaca untuk merayakan setiap momen serunya. Sebelum saya menutup video ini, saya ingin mendengar pendapat kalian mengenai siapa yang menurut kalian akan keluar sebagai juara Liga Eropa 2026. Apakah tim raksasa yang sudah sering menang? Atau justru akan ada juara baru yang muncul dari tim kuda hitam yang tidak terduga sebelumnya? Jawaban kalian sangat berarti bagi kami untuk terus menyajikan konten yang relevan dan menarik bagi komunitas pecinta bola di Indonesia. Kami akan membaca setiap komentar kalian dan memberikan tanggapan untuk opini-opini yang paling menarik untuk dibahas lebih lanjut di video berikutnya. Terima kasih sudah setia menonton ulasan panjang ini dari awal sampai hampir selesai. Dukungan kalian adalah energi bagi kami untuk terus berkarya. Tetap jaga kesehatan agar kalian bisa terus menyaksikan pertandingan-pertandingan seru di musim 2026 yang akan datang ini bersama teman-teman lainnya.
Baiklah teman-teman, itulah rangkuman lengkap dan update terbaru mengenai Liga Eropa 2026 yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian semua dan menambah wawasan kalian tentang dunia sepak bola modern yang sangat dinamis ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika kalian menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi update seru lainnya dari kanal kami. Bagikan juga video ini ke teman-teman komunitas bola kalian agar kita bisa menyebarkan semangat positif sepak bola ke lebih banyak orang lagi. Saya Vero, pamit undur diri dulu. Tetap semangat, tetap sportif, dan sampai jumpa di video ulasan menarik lainnya di waktu yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Dah teman-teman!